Salam. Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Biar nama Yesus kita puji, kita sembah, kita agungkan, dan kita muliakan. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Masuk ruang Maha Kudus.
Haleluya, kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang masih Engkau anugerahkan, terlebih kesempatan di mana pada sore hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan sangat kami perlukan di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan sampai hari ini. Biarlah kami tidak memandang masalah persoalan yang ada di sekeliling kami, tetapi biarlah kami boleh memandang kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami, yang sanggup untuk memberikan pengharapan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turunkan berkat-Mu lewat ibadah ini. Berkatilah hamba-Hamba yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, serta LCD, operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami dalam menjalankan tugas yang masih Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terlebih pengurapan-Mu Tuhan turut sertakan, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba bangun jalannya ibadah ini, merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan di dalam Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seluruhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tiap gereja-gereja yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus kuat iman kita kepada Dia. Karena apa? Yang kita hadapi sekarang adalah merupakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu perkara, kita tetap memandang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, pengharapan kita yang sanggup menyediakan yang tidak menyediakan. Sebab itu jangan kita mempunyai rasa terus kekhawatiran di dalam kehidupan kita dengan keadaan apapun. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sanggup menyediakan segala-galanya apa yang menjadi keperluan kita. Kita patut memberikan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji Tuhan dengan pujian, ku berikan syukur.
apa yang diberikan Tuhan kepada kita, patut kita senantiasa mengucap syukur. Sebab di dalam firman Tuhan telah mengatakan, hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu tiada henti-hentinya rasa syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita puji Tuhan dulu dengan pujian, Ku mau seperti Yesus. Saya akan sebutkan firman Tuhan berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, inilah kerinduan kami untuk menjadi sama seperti Engkau. Biarlah Engkau terus menggarap kehidupan kami lewat kebenaran-kebenaran
sehingga kerinduan kami dan harapan kami akan terwujud sekali saat kehidupan kami akan menjadi sama seperti Engkau, tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih Tuhan. Untuk itu pada sore hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan Engkau nyatakan, Engkau singkapkan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu yang mendengar akan berita ini, agar sungguh-sungguh kehidupan kami dibawa lewat firman-Mu untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap persembahan pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan sehingga hidup kita bisa terus dipimpin dan disertai oleh firman Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan saya berikan tema, di mana hatimu berada. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus bisa menjadi orang-orang yang mengumpulkan harta di surga. Nah, di dalam ayat ini kita dianjurkan oleh firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi kalau kita mencermati ayat ini, dari awal sudah ditegaskan dengan kata-kata jangan. Jadi itu sudah membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kita ya jangan mengumpulkan harta di dunia, di bumi. Ini sudah ditegaskan. Tentang mengumpulkan harta di dunia ini menjadi satu keinginan, menjadi satu kerinduan, dan menjadi satu kebanggaan oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin mengumpulkan harta di dunia. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan jangan. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan menginginkan bahwa kita nanti tidak selamanya di dunia. Kita tidak selamanya di dunia, suatu saat kita akan kembali ke rumah yang sudah disediakan oleh Bapa, yaitu surga. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga itu membutuhkan harta? Apakah surga itu membutuhkan harta seperti
dunia ini? Itu pertanyaan. Nah, mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan, Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itulah keberadaan, tentang keberadaan di dalam surga. Jadi jelas sesuai dengan firman Tuhan bahwa harta benda di dunia ini sudah tidak terpakai di surga ini. Sebab di dalam surga itu sudah tidak memikirkan tentang makan, minum, ya, pakaian, kawin dan mengawinkan, itu sudah tidak ada. Di surga yang ada itu hanya soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi bagaimana kalau firman Tuhan mengatakan kumpulkanlah hartamu di surga? Jadi harta yang bagaimana yang harus kita kumpulkan di surga ini? Nah, tentunya nanti firman Tuhan yang akan menjawab. Jadi harta yang bagaimana yang harus kita kumpulkan di surga ini? Yang jelas tadi, harta yang harus kita kumpulkan di surga itu bukan harta seperti yang kita miliki di dunia ini. Bukan itu. Nah, mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Nah, ini yang harus kita bawa. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, kita dianjurkan oleh firman Tuhan yaitu mengumpulkan harta di surga. Dan firman Tuhan ini menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan sesuatu yang dapat dikumpulkan di dalam kerajaan surga itu adalah sikap berbuat baik. Pertama, kedua, menjadi kaya dalam kebajikan. Dan yang ketiga, suka memberi dan membagi. 3 hal inilah diantaranya untuk kita lakukan sebagai orang yang sanggup, sebagai orang yang ingin mengumpulkan harta di surga. Nah, untuk dapat bersikap, menentukan cara hidup untuk bisa mengumpulkan harta di surga ini, kita harus atau jangan terlalu sibuk tentang mengumpulkan harta di dunia. Sebab kalau manusia ini sibuk mengumpulkan harta di dunia, maka tentang perbuatan baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, itu nanti terabaikan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan jangan. Tentunya kalau firman Tuhan sudah mengatakan jangan, pasti itu ada efeknya, ada akibatnya. Sehingga di dalam 1 Timotius ini mengatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati, menjadi orang yang bangga dengan kekayaannya, sehingga dapat menjadi orang yang tinggi hati.
bangga dengan kekayaannya. Dan firman Tuhan mengatakan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Sebab kekayaan itu tidak menyelamatkan. Tetapi orang kaya bisa menjadikan seorang yang berpotensi untuk dapat mengumpulkan harta di surga. Tergantung bagaimana kita ini mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hanya bangga dengan kekayaan kita, maka firman Tuhan mengatakan maka kita akan menjadi orang yang tinggi hati. Tetapi kalau kita sadar dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang seperti firman Tuhan, menjadi orang yang suka memberi dan berbagi. Itu sebabnya saya katakan bisa menjadi orang yang berpotensi mengumpulkan harta di surga. Nah, saudara yang dikasihi, untuk mengumpulkan harta di surga tidak harus menjadi orang kaya raya seperti di dunia ini. Seperti apapun keadaan kita yang dikendali Tuhan, kalau kita ingin dan mau dan mengerti tentang firman Tuhan, disitulah kita akan bisa menjadi orang yang dapat mengumpulkan harta di surga. Nah, tadi dikatakan berbuat baik. Untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik itu tidak harus menjadi kaya. Tidak harus menjadi kaya. Kita harus berbuat baik pertama kepada Tuhan, kedua kepada sesama. Berbuat baik tentang apa? Tentunya di dalam segala hal. Baik di dalam sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Semuanya itu harus menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Itu sebabnya di dalam Filipi 2 firman Tuhan mengatakan, jangan mementingkan dirimu sendiri, tetapi utamakanlah kepentingan orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mampu mengutamakan orang lain, inilah yang tidak mudah. Seringkali kalau orang sudah menjadi kaya, tidak bisa mengutamakan orang lain, sebab dia sudah menempatkan diri sebagai orang yang di atas. Sebabnya firman Tuhan benar-benar memperingatkan kepada orang lain, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Dan kekayaan di dunia itu berbahaya, berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan mengerti tentang kebenaran. Ya, pertama tadi berbuat baik. Yang kedua, menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan itu adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang harus benar? Nah, ukuran kebenarannya itu bukan diukur oleh kebenaran manusia, tetapi kebenaran yang diukur oleh firman. Itulah yang dikatakan kaya dalam kebajikan. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan pasti menjadi orang yang baik. Nah, itulah sikap-sikap untuk mengumpulkan harta di surga. Sidang jemaat yang dikasihi, orang yang baik, orang yang kaya dalam kebajikan, disitulah maka orang ini akan mampu dan sanggup menjadi orang-orang yang suka memberi dan membagi. Suka memberi dan membagi itu tidak harus memakai uang, tidak harus memakai harta. Kita bisa menolong orang dengan tenaga kita. Kita bisa menolong orang dengan pikiran kita. Tidak harus menolong orang itu dengan harta. Tetapi kalau memang orang itu diberkati dengan harta, harta itu bisa berpotensi
untuk memberi dan membagi. Tergantung bagaimana kita mengelola berkat yang dari Tuhan. Kalau pengelolaan kita berkat dari Tuhan itu benar, maka arahnya itu pasti baik dan arahnya itu pasti benar. Tetapi kalau pengelolaan berkat kekayaan dari Tuhan itu tidak benar, maka disitulah orang akan menjadi orang yang benar-benar berharap pada kekayaan yang tak tentu itu, sebab kita merasa aman hidup di dunia. Dan itulah yang firman Tuhan mengatakan, jangan mengumpulkan harta di dunia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jadi bukan berarti harta itu tidak berguna. Berguna juga kalau betul pengelolaannya. Tetapi kalau harta itu tidak benar pengelolaannya, maka tidak berguna. Nah, sudah jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa mempersiapkan diri, kata firman Tuhan tadi, di waktu yang akan datang. Kita baca 19 tadi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan inilah hidup yang sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi orang hidup yang tidak benar, yang tidak sebenarnya, atau hidup kita hanya sekedar sebagai kamuflase. Kelihatannya saja benar, tetapi sebenarnya belum benar. Tetapi mari kita mempersiapkan diri untuk mengumpulkan sesuatu harta yang baik sebagai dasar untuk hidup di waktu yang akan datang. Nah, untuk hidup di waktu yang akan datang itu tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan kita bisa mengumpulkan harta di dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, itu sebabnya di dalam situasi orang hidup yang tidak ada seorang pun yang tahu ini, kita harus bisa mempergunakan waktu dengan baik. Nah, orang yang bisa mempergunakan waktu dengan baik itulah juga yang dikatakan sebagai orang yang kaya dalam kebajikan. Mempergunakan waktu dengan baik sehingga waktunya tidak habis untuk meraih kesuksesan di dunia ini saja, tetapi juga memikirkan yang lebih penting untuk hidup di waktu yang akan datang, yaitu mengumpulkan harta di dunia. Puji Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia? Firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah mengumpulkan harta di dunia. Kenapa dikatakan jangan? Kita baca 1 Petrus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa dikatakan jangan mengumpulkan harta di dunia? Karena kita di dunia ini hanya sebagai pendatang dan perantau. Nah, sebagai pendatang dan perantau, suatu saat kita pasti akan kembali ke asal kita yang asli, ke tempat kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga, kumpulkanlah hartamu di tempat di mana kamu akan berada. Sebab kalau kita mengumpulkan harta di dunia, suatu saat pasti akan ditinggalkan. Sebab kita di dunia ini hanya sebagai perantau, sebagai pendatang. Kita kembali ke surga tidak bisa membawa apa-apa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, janganlah mengumpulkan harta di dunia. Jadi tentang bagaimana orang bekerja keras ingin
ingin menjadi sukses, ingin menjadi orang yang luar biasa. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah. Silakan. Dan saya anjurkan, mari kita bekerja sekian mungkin. Tetapi jangan salah di dalam pengelolaannya tentang berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi orang yang kaya dalam kebajikan. Dan hidup kita ini tidak tergantung oleh satu kekayaan. Disitulah kita harus bagaimana mengatur waktu ini. Juga yang terpenting itu mengumpulkan harta di surga seperti yang dianjurkan firman Tuhan tadi. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita sebagai pendatang dan perantau di bumi ini mampu hidup seperti itu, maka di saat kita kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah memiliki harta di dalam kerajaan surga. Nah, dengan demikian, apakah di surga itu tidak ada harta? Apakah di surga itu memerlukan harta sehingga kita disuruh mengumpulkan harta? Tidak bisa dipikirkan secara pikiran manusia seperti itu. Justru kata-kata mengumpulkan harta di surga itu adalah merubah sikap untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki watak-watak surga. Di surga tidak memerlukan harta dan tidak membutuhkan harta. Sebab surga bukan soal makan, minum, kawin dan mengawinkan, tetapi surga tentang kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi kata-kata mengumpulkan harta di surga itu adalah merubah watak manusia, mencetak watak manusia untuk memiliki watak-watak surga. Sebab seperti firman Tuhan mengatakan, kita di dunia ini hanya sebagai pendatang dan perantau. Ya, kita baca Filipi 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Bagaimana nanti seandainya kita kembali ke surga, maka kita bukan warga surga, tidak memiliki budaya-budaya surga. Bagaimana nanti akibatnya kalau kita belum memiliki cara-cara hidup manusia-manusia surga? Kan tidak mungkin. Kalau orang Indonesia saat ini bekerja di Hong Kong, otomatis nanti akan pulang kembali ke Indonesia dan tetap menjadi orang-orang yang berbudaya Indonesia, bukan berbudaya Hong Kong. Itu contohnya. Begitu juga saat ini kita sebagai pendatang dan perantau di dunia, suatu saat kita kembali ke surga, menjadi warga negara surga, otomatis kita menjadi manusia yang berbudaya surga, berwatak surga, dan hidup sesuai dengan aturan surga. Nah, sebabnya selama kita menjadi pendatang dan perantau di dunia, kalau kita tidak merubah watak menjadi manusia-manusia surga mulai saat ini, maka kita nanti akan menjadi orang yang berbahaya. Belajar menjadi orang-orang yang berbudaya surga, itulah yang dikatakan mengumpulkan harta di surga. Ya, saya akan memberikan ayat bagaimana harga tiket masuk surga. Matius 13 ayat 45. Ini harga tiket untuk masuk kerajaan surga. Matius 13 ayat 45 demikian firman Tuhan.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama mutiara yang indah. Nah, di saat pedagang ini tahu kalau ini surga, maka pedagang ini rela menjual seluruh apa yang dimiliki. Semuanya, tidak ada yang tersisa. Dikatakan seluruh itu berarti semuanya harus dijual supaya bisa memiliki mutiara yang ini. Itulah tentang hal kerajaan surga. Nah, untuk memiliki tiket supaya bisa masuk kerajaan surga itu harus berani. Manusia harus berani menjual seluruh miliknya. Nah, apa yang dimiliki manusia yang paling berharga itu? Supaya bisa membeli mutiara yang indah. Nah, artinya bukan memiliki bukan menjual harta yang di dalam Timotius tadi dikatakan suatu harta yang tak berguna di hadapan Allah. Suatu harta yang tak tentu, berarti bukan harta secara dunia. Jadi yang harus kita jual adalah seluruh karakter dunia. Seluruh sikap-sikap manusia dunia itu semua harus dijual supaya bisa memiliki mutiara yang indah. Dijual untuk menjadi manusia-manusia yang berbudaya surga. Itu harus dijual semuanya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Timotius tadi, Timotius 6 ayat 18, ya, harus menjadi orang yang baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Itu adalah sifat-sifat manusia. Berarti sifat-sifat yang baik, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu semua harus dijual seluruhnya, kata firman Tuhan. Iya, kita baca Roma 6 ayat 6. Menjual seluruhnya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh bisa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, untuk memiliki mutiara yang indah, supaya kita mampu membeli mutiara yang indah, kita harus melepaskan diri, tidak menjadi orang-orang yang menghambakan diri lagi kepada dosa. Berbuat dosa dengan menjadi hamba dosa itu berbeda. Kalau sudah dikatakan menjadi hamba dosa itu sudah parah. Hamba itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah menjadi hamba dosa, diikat oleh dosa dan tidak mampu keluar, itulah kategori menjadi hamba dosa. Dan itu kalau tidak benar-benar hidup dengan Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa keluar dari dosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Berani tidak kita disalib? Disalib berarti mati. Kita berani mematikan manusia-manusia yang dikatakan sebagai hamba dosa. Dan hamba dosa itu seperti apa? Kolose 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itulah semua yang harus dijual supaya bisa memiliki mutiara yang indah. Dan mutiara yang indah itulah sesuatu harta yang harus kita tabung di dalam kerajaan surga. Nah, untuk bisa memiliki harta, untuk bisa menabung di surga itu, harus berani menjual seluruh milik kita, yang seluruh manusia lama yang dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, juga keserakahan. Semuanya itu kategorinya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mungkin juga tidak ada orang Kristen yang menyembah berhala, tetapi di saat orang itu hidup di dalam percabulan, di saat orang itu hidup di dalam kenajisan, di saat orang itu mengumbar hawa nafsunya, di saat orang itu hidup di dalam nafsu jahat dan serakah, itu kategorinya sama dengan penyembah berhala. Jelas firman Tuhan ini. Dan orang yang menyembah berhala, ayat 6 mengatakan Allah akan murka atas orang-orang yang demikian. Dan itu semuanya harus dijual seluruhnya kalau kita ingin menabung harta di surga, yaitu mutiara yang indah. Jadi untuk memiliki harta yang indah yang bisa kita tabung di dalam kerajaan surga, tidak mudah. Harus berani mati secara manusia. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari di dalam kekristenan kita, supaya kita ada pertumbuhan, supaya kita ada perkembangan. Dan firman Tuhan mengatakan tadi, jangan mengumpulkan harta di dunia saja, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Mari kita merebut mutiara yang sangat indah itu, yang akan bisa menempatkan hidup kita di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita nanti pujikan satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Mari kita berikan pujian ini, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Haleluya.
Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kecurahan Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu boleh mengalir dalam kehidupan kami dan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat mengambil keputusan melakukan atas setiap kebenaran. Engkau mengetahui akan segala keterbatasan kami. Engkau mengetahui akan kemampuan kami ya Tuhan, yang seringkali hati kami, pikiran kami terikat oleh dunia ini, terikat oleh harta kami, sehingga hati kami tidak terikat kepada Tuhan, tidak terikat oleh kerajaan Allah. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, supaya hati kami tidak terikat dengan dunia ini, hati kami tidak terikat dengan harta kami, tetapi hati kami terikat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Walaupun ini tidak mudah kami lakukan, namun kami percaya ketika Roh-Mu yang kudus Tuhan alirkan di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kekurangan kami ketika kami tidak memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun dan bimbing kami terus supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu pada malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya, supaya di lain kesempatan semakin boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah kegiatan ibadah. Besok sore, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu tetap ada ibadah doa dalam rangka pencurahan Roh Kudus yang dimulai jam 17.30 atau setengah 6 lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Dan pada hari Minggu pagi ada ibadah raya. Ibadah raya ini ibadah yang khusus, yaitu memperingati hari Pentakosta. Tetap kita lakukan di rumah, juga lewat YouTube Bukit Sion. Tidak ada tempat yang lain. Saya udah semangku baik berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian besar anugerah.
yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam ibadah malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi. Kami serahkan semoga dalam tangan-Mu yang membutuhkan pertolongan kondisi kesehatannya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan perlukan tangan kuasa-Mu. Siapa yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, kuasa belut Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami tetap berdoa untuk rencana pernikahan saudara Staini dengan Hana yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dua calon mempelai ini bersama keluarganya supaya dapat melangsungkan pernikahan ini dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula saat ini kami menyerahkan untuk saudara kami Immanuel dengan saudara kami Nilam yang akan masuk dalam pertunangan yang dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati supaya semuanya berjalan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Mustan yang mana saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya hamba-Mu ini sudah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami juga menyerahkan rencana perbaikan lahan parkir ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah membuka jalan dan Tuhan akan melengkapi semua keperluan-kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami percaya tidak ada jerih lelah kami yang sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati rumah kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya sampai pemerintah yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan cara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini supaya segera berakhir dan bangsa kami segera melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya, boleh membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami serahkan untuk tim medis, anggota TNI Polri, demikian pula sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya dalam menangani kasus orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Bila Tuhan tampung tangan di dalamnya, yang sakit segera dipulihkan dan tidak ada lagi penularan kepada yang lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi sidang jemaat-Mu supaya mereka tidak ada satupun yang tertular COVID-19 ini oleh karena perlindungan Tuhan. Taruhkan hati yang takut akan Tuhan bagi jemaat-Mu, taruhkan hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan walaupun sementara waktu mereka harus beribadah di rumah. Berkatilah rumah tangganya dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan. Buatlah berhasil dan beruntung, peliharakan semuanya dalam kasih-Mu. Tidak ada satupun rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak yang terbaik dalam akademinya dan membawa kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama